Halo Gopals, Ferry di sini dan kali ini kita mau melakukan hal yang biasanya gue lakukan agak random memang, yaitu ngegacha atau ngeroll di Genshin Impact version terbaru kalau ada karakter atau waifu yang memang gue incer. Nah, kali ini yang berkesempatan kita pakai buat ngeroll adalah salah satu smartphone paling gokilnya Realme menurut gue pribadi ya. Karena smartphone ini dibekali sama Snapdragon 870 dan punya performa cukup oke, bahkan lebih dari oke buat main Genshin Impact. Nah, itu adalah Realme GT Neo 2. Ini adalah salah satu smartphone yang sampai sekarang, kenapa beliau banget dari ngomong, yang sampai sekarang desainnya tuh favorit gue banget karena warnanya hijau dan ada strip line kayak gini, bagaikan sebuah race car, sebut aja mungkin Lamborghini lah atau Bugatti Veyron atau apa-apa. Yang stylenya tuh pakai strap kayak gini dan style ini dilanjutkan ke Realme GT Neo 3 dan juga Neo 3T. Nah, smartphone ini di tahun 2022 gue akui masih cukup lumayan. Tapi ya gimana ya, kalau misalnya sekarang udah version 2.8, cuman ini bukan tas buat version 2.8-nya di Realme GT Neo 2 ya. Kalau misalnya ada yang mau itu gue naikin juga, silahkan tulis aja di komen sebanyak-banyaknya supaya gue naikin juga. Tapi kali ini yang kita mau lakukan adalah nge-roll Kazuha dan juga Klee. Nih makanya gue udah siapin yang warna merah. Ini walaupun beda brand ya. Ini tuh Poco, ini Redmi. Iya, jadi kita punya dua sekarang. Satu Redmi, satu Poco. Kenapa? Karena gue demen Genshin segitunya. Dan ini kalau yang tahu di FUM-nya juga udah tampilannya pakai screen-nya Klee. Mungkin gue taruh begini biar kelihatan walaupun kepotong. Ya udah, without further ado, langsung aja kita main Genshin Impact sambil ngeroll, ngegacha Klee dan juga Kazuha di Realme GT Neo 2. Let's check it out. Nah, jadi di tangan gue ini adalah salah satu smartphone paling goibnya Realme pada tahun 2021 akhir kemarin. Karena bener-bener nggak bisa ditemukan stok untuk si Realme GT Neo 2-nya. Sekarang yang misalkan penasaran tuh bisa dapetin Realme GT Neo 2 agak lebih mahal, tapi sedikit harganya. Atau ngambil Realme GT Neo 3T yang punya spesifikasi sama Snapdragon 870. Ini bisa dibilang chipset Snapdragon yang gue akui paling mantep dalam kelasan flagshipnya jika dibandingkan dengan Triple 8 dan 8 Gen 1. Nggak tahu kalau nanti 8 plus Gen 1 gimana, apakah bikin gue berubah pikiran dan bilang ya udah mending 8 plus Gen 1 daripada 870, atau sebenarnya sama aja, 870 masih lebih recommended. Nah, cuman di sini Realme GT Neo 2 adalah salah satu smartphone yang menurut gue pribadi adalah smartphone yang cocok buat main Genshin Impact even sampai version 2.8 saat ini. Untuk gambaran aja, dia spesifikasinya selain ada Snapdragon 870 tadi, ada RAM LPDDR5 yang cukup kencang, 12 GB. Itu gokil banget di harganya dia pada kala itu. 6,5 juta kalau nggak salah. Sekarang harganya bisa naik sampai 7 jutaan. Dapat LPDDR5 sama UFS 3.1, 256 GB. Jadi speknya 12256 untuk top levelnya, nggak ada yang versi bawahnya untuk beberapa waktu ya kalau nggak salah, akhirnya keluar juga. Dan buat yang mau cari alternatifnya, adanya GT Master Edition, Realme GT Master Edition, karena Realme GT biasanya nggak masuk. Dan tahun ini, tahun lalu ya, tahun ini apa tahun lalu gue lupa, Realme GT 2 Pro yang masuk. Oke, smartphone ini punya spesifikasi yang lumayan oke yang tadi gue bilang, dan di Antutu sendiri skornya tuh cukup menarik, walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak nyampe 900 ribuan, cuman 705.562 aja, cuma punya kemampuan yang cukup oke. Gambaran juga ini spek lengkapnya, Snapdragon 870, Adreno 650, layar Full HD Plus aja, dan kamera belakang 64 megapiksel, 8 megapiksel, bla bla bla. RAM LPDDR5 quad channel, 12 GB, dan UFS 3.1, 256 GB. At least dengan spek seperti ini, main Genshin Impact sampai Sumeru masih kuat lah ya, 20 gigaan harusnya udah cukup kuat. Tapi sekarang belum 3.0, jadi kita masih 2.8, belum ada Sumeru di sini. Ya udah, langsung aja kita masuk ke Genshin Impact-nya, dan kita main-main sebentar, keliling-keliling sebentar. Habis itu kita coba keberuntungan kita untuk ngeroll gacha kali ini. Untuk ngeroll sendiri sebenarnya sekarang kalau nggak salah gue di PT 60, jadi itu cukup nyaman untuk bisa dapat bintang bintang 5-nya. Cuman not sure deh gimana, apakah kena kayak Queen lagi seperti biasa atau siapa ya, Lolinya jadi dewasa, jadi diluk. Ada
kacau kalau sampai kayak gitu sih. Ya, kita masuk aja. Bisa dilihat ya tadi loadingnya itu kencang banget dan apa ya, sampai saat ini belum ada yang bisa menggulingkan 870 sebagai sweet spotnya flagship smartphone untuk bisa main game cukup stable di banyak game, terutama Genshin Impact. Lawanannya dia tuh berarti selain Realme GT Neo 3T ya yang lebih baru, lawanannya ya Poco F3 lah, berarti F3 yang lebih berjaya, sama F4 sekarang, Poco F4, Poco F3. Poco F4 GT pakai Snapdragon 8 Gen 1, jadi ada plus minusnya sendiri yang mungkin nggak tahu nih mana yang lebih dulu naik. Probably ini ya, ini duluan yang naik sebelum bahasan gue tentang kenapa Poco F4 GT pakai Snapdragon 8 Gen 1. Dan itu pun kalau ingat naik. Ya, kurang lebih ini, bukan kurang lebih ya, kita lagi di Inazuma. Settingan grafiknya harusnya sih belum berubah dari settingan terakhir. Highest 60, wow, Highest 60 cukup oke ya. I mean this is really smooth. Coba kita, karena gue kebetulan belum ngelawan Signora di minggu ini, dan juga Battle Pass juga baru reset kan. Ini baru hari keduanya rerun Clea sama Kazuha. Ya probably kita iseng aja lawan si siapa namanya, Signora. Karena kan lagi rame juga Fatui Signora dibikinin pemakamannya, kayak kinda sad, tapi well ya, a good interlude sebelum masuk ke Sumeru sih. Jadi kayak kita mendapatkan sedikit insight kenapa Fatui bisa makin beringas atau makin ganas ke depannya. Karena salah satu koleganya tuh dibunuh dengan gampang ya. I mean, Child aja nggak mati ya di waktu arc-nya Liyue. Tapi waktu Signora di Inazuma langsung dibabat sama sama Raiden Shogun, kayak okay, that's kind of sad. Dan ya mereka temenannya hilang kan berarti. Tapi at least Signora tetap akan hidup di weekly bossnya ini ya. Kalau nggak kesian. Salah. Kenapa jadi kayak gampang banget ya melawan Signora untuk sampai di bawah setengahnya. Ntar ngumpulin dulu health-nya buat yang lain. Nah, habis itu kita cari si crimson-nya. Oh itu dia, ada lagi. Mana lagi? Oh di sana lagi. Oke. Masih cukup oke ya performanya 870 di GT Neo 2 ini. Actually gue ngerasa performanya slightly better dari sebelumnya kan kita stay between 40-an. This time bisa sampai 50-an FPS waktu di cutscene dengan konsumsi GPU dan CPU-nya yang nggak terlalu drastis. CPU-nya dari tadi gue lihat mungkin sekitar 50, terus naik turun lagi 36, GPU-nya 68, kayak itu enak banget segitu. Kayak optimize banget gitu loh dibandingkan the usual one yang ya apalagi kayak Gen 1 gitu kan, yang utilisasinya cuma 50 aja tapi panasnya minta ampun. Oh iya, ini belum nyala. Hai, selalu dah. Berapa sih? Kepo dah FPS-nya. Bisa kelihatan nggak? 60. Wow, kayaknya nice. I mean, kalau misalkan Triple 8 atau 8 Gen 1 kita yang
lagi di tangan sekarang dead ya, kayak ada. Jadi kita sekarang daily drivernya tuh lagi ada Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, habis itu GT2 Pro yang pakai 8 juga, sama iPhone 13. Itu daily driver gue pribadi sih sebenarnya. Dan kalau in case salah satunya dead gitu kan, kayak I think I'm just gonna go back to 870. Salah satu alasan kenapa gue masih nge-keep GT Neo 2 juga di rumah, selain buat ngetes kayak gini-gini, enak juga sih buat di-keep. Desainnya gue suka, personally gue suka desainnya, agak out of the box ya stylenya. Smartphone berikutnya yang menurut gue out of the box itu ya GT seriesnya Poco F GT series, kayak si F4 GT, terus F3 GT, sama kita juga punya Redmi K50 Gaming atau Poco F3 GT juga. Dan menurut gue itu cakep gitu loh desainnya, nggak mainstream. Kalau mainstream tuh males. Lama ya yang sini. Tadi kenapa lebih cepet pas dia masih ice ya? Pindah-pindah mulu. Udah jadi abu juga. Literally udah jadi abu, masih aja. Paling males nih kalau dia udah jadi tornado gini. Apa sih? Pindah lagi. Oke, 80k lumayan lah. Wah, menarik sih. Baterai kita juga dari 100 terus jadi sekian. Nggak tahu nih kalau di Realme nggak nampilin percentage, jadi agak bingung juga. Cuman overall playstyle ya di sini, bukan gameplay di sini. Menurut gue Realme GT Neo tuh masih cukup oke sih. Above 40 dengan suhu yang segini masih cukup adem banget. Berapa nih? 36an, 35, 38. Di belakang, di depannya 38, dan ini highest 60 custom sih, nggak exactly highest 60, cuman oke banget sih dengan segitunya. Dan probably sampai Sumeru pun juga masih kuat. Price wise memang nggak masuk akal sekarang Realme GT Neo tuh udah masuk ranah 7 jutaan, dan bahkan gue pribadi masih punya satu GT Neo tuh yang belum di unbox juga, itu bisa menyentuh harga 7,2, 7,4. Itu membuatnya cukup menarik ya. Itu smartphone tahun lalu yang bukannya turun harganya malah naik harganya. Kejadian yang sama juga terjadi sama Poco F3. Tapi sekarang Poco F3 malahan jatuh harganya. 8128-nya dia udah sekitaran 3 komaan. Jika dibandingkan dulu yang sempat 4 jutaan waktu naik. Sempat 5 ya kalau nggak salah untuk yang yang 8128 tuh sempat 5 seingat gue. Terus yang 8256-nya yang jadi 6128 sama 8256. 8256-nya jadi 5,5 juta. Nah, sekarang secondnya 8256 udah nyentuh balik ke 4,5, 4,8 kemarin kalau nggak salah ada yang nawar. Tapi belum gue lepas sih karena itu daily drivernya Feli. Jadi nggak nggak gue lepas. Ya kurang lebih itu sih performanya GT Neo tuh. Mungkin gue mau coba satu kali lagi iseng aja lawan Cryo Regismine. Baru abis ini kita ngegacha Klee dan Kazuha. Kalau dapat salah satu, at least yang gue mau utamain Klee dulu karena gue pengen punya karakter loli yang bintang 5. Karena gue cuma ada Diona dan Cici. Wait, Cici bintang 5 ya? Lupa ya, tapi Cici ya gitu deh. Ya siapa tau nambah pyro, oke lah. Dan walaupun gue punya Hutao, punya Yoimiya, kayak an extra character won't hurt me anyway. Malah ya buat nambahin koleksi lah. Koneksinya.
Boom. Ya tetap masih lebih cepat sih ya. FPS wise kita dapat around 32 40, masih cukup oke banget buat seranahannya Genshin begini. Ini 2,8 single language, jadi sekitar 15 gigaan. Hampir 16 lah, sebut aja hampir 16. Tapi performanya masih bisa segini ya, at least. Buset, at least masih bisa bertahan sampai 3.0 plus lah, nggak cuman sampai 28 doang. At least bisa nolong mungkin sampai apa ya berikutnya tuh. Snatch Naya juga harusnya masih kuat sih, considering rilisnya itu 3 tahun lagi. Tapi smartphone ini kan harusnya kalau masih bisa main pada kala itu harusnya masih sangat bisa ya. Oke, yaudah kita mau ngeroll Klee sama Kazuha. Yang Klee-nya gue mau coba di Mondstadt, Kazuha enaknya sebenarnya nyoba di kapalnya Beidou kalau nanti udah dapet Klee ya. Dan gue baru tahu ternyata ada Heart Pity yang bisa nggak dapet bintang 5 juga. Itu gue baru tahu beneran, asli. Tadi baru dikasih tahu sama Feli bahwa ada bintang 5 yang nggak bisa keluar bahkan di Heart Pity. Semoga nggak kejadian, karena kalau kejadian sedih. Kok kenapa di sini? Harusnya di depan kamarnya Jin Dancho-nya supaya bisa bum bagus. Jadi teroris buat si apa Jeannya. Apa ini? Oh wow, baru tahu sekarang Radian itu ada di sini. Sini kan? Oke, kita masuk. Permisi, punten, ada orang nggak di rumah. Iya, bergetar. Ada notif. Oke, kita di depan. Ini kan ruangannya Jin ya. Kita di sini. Wood. Oh itu namanya Wood. Kita ada. Secret. Solitary confinement ya. Oke. Oke, kita di sini aja di depan rumah ininya. Terus kita iseng aja ganti siapa ya? Eula kan udah. Ini kita ganti Jin mana Jin. Terus ini kita ganti Ember. Random banget. Sucrose jangan deh, siapa ya yang lagi Lisa gue nggak pernah naikin levelnya sama sekali, like she's even the lowest one karena gue nggak suka playstyle dia. Oke, Jin, kita gacha Kazuha dan Klee. Harusnya sih yang gue bilang ininya nggak panjang. Bisa kita screen record nggak ya? Screen record deh. Agree and continue while using the app, bla bla bla. Low. Tap to record, tap to change settings. Settingsnya apa? Record system sound, record microphone sound, nggak usah. Oke, kita mulai roll yang pertama. Oh iya, gue juga ngincer Heizo sih sebenarnya. Karena just in case nggak dapet Kazuha, gue suka playstyle si Heizo yang walaupun katalis banyak kan main physical strength-nya dia loh, kayak main gebuk-gebuk gitu. Jadi kayak kinda unik playstyle-nya. Yay, langsung dapet. Mantap. He could be useful, cukup useful harusnya. Gue juga lagi mantau build-nya di content creator Genshin lainnya yang ngajarin build, dan probably would learn more about it later kalau misalnya udah ada waktu. Kita lanjutkan Klee. Harusnya kuning. Oh belum ya? PT berapa sih? Run terakhir Yelan nggak dapet, terus udah kemarin sempet ngeroll sebentar di itu buat dapet cookie doang. Makanya ini gue jaga-jaga mingguan. Oke, not bad. Jaga-jaga apa namanya, kena Heart Pity. Probably abis ini I guess baru 30 kali roll sih kita. Yes, please be harusnya Heart Pity. Sampai dapatnya di loop atau Ciki rasanya sedih. Oke, dapat. Yeay. Masih ada sisa. Kita habisin aja sampai Kazuha kali. Toma gue udah berapa ya? Tapi belum di build sih Tomanya juga. He could be useful as well. Tinggal playstyle masing-masing aja sih. Semua karakter actually good, dan thank God akhirnya dapat Klee. Nah, dapat ya Klee-nya. Kamu berhasil memanggil Klee 3 kali. Berarti mungkin gue di PT 80 kali ya.
Tapi ini kita jadi reset PT-nya. Ntar gue mau screenshot dulu. Yang gimana sih? Oh iya bener. Oke, close. Oke, kita masih ada roll buat Kazuha. Kenapa mau Kazuha? Kazuha juga enak soalnya dia nge-crowd control, terus lompat, terus dash balik gitu kayak. If only sih, nggak tahu ya. Kita coba aja. Pengen banget asli. Siapa tahu kita hoki kayak waktu Hutao tuh bukan satu-satunya sih yang C1 dalam satu round begini, jadi gue kayak gitu. Yey, Heizo lagi, Heizo C1 berarti. Tadi weapon ada yang itu apa ras ya? Kayaknya ras, bukan? Ya kan ras. Takut salah, karena udah lama nggak ngeliat ras. Oke, bisa 1 kali doang kayaknya nih. 20. Nope, tidak ada Kazuha buat kali ini. Tapi ya paling nggak udah dapat kli lah ya. Ada Heizo C1, not bad. Ada Ningguang juga. Ningguang 2 kali. Kenapa? Mentang-mentang Valley. Nggak bisa diceritain itu. Itu ada sisi gelap dari itu. Rasanya Swarbo. Kalian cuma harus mikir ya. Habis nih. Sebenarnya tuh ada dikit lagi. Cuman kalau gua nge-roll lagi kagak nyampe. Harus nunggu Primo Game 300 lagi. 300 ya, 300 ya. Ada hadiah nggak? Nah, ini Hutao. Oke. Tidak ada achievement. Ada yang nyampe 300 nggak? Kayak butuh 300 dong atau 2 kali. Ini lagi. Oh, bisa jajan di shop seharusnya. Karakter outfit not gift shop. Payment's bargain. Nah, ini bisa dapat 3 lagi. Oke, habis itu. Stardust exchange-nya nggak ada ya. Kita habis. Harusnya bisa 1 kali lagi. 1 kali lagi. Bener kan? 7 intertwined fate. Nah, oke. Last roll. Terus ungu lagi doang. Ya udahlah. Belum saatnya gue dapat Kazuha. Kazuha mungkin nunggu rerun berikutnya ya. Siapa ya bintang 5 yang belum gue roll ya? Kazuha yang belum dapat. Siapa lagi ya? Udah. Yang pasti gue belum punya Mona sampai detik Mona beda ya. Gue sampai detik ini masih belum punya Mona kayak. That's kinda sad. Jian akhirnya punya, cuma Mona masih belum punya. Ya, oke. Itu tadi kita akhirnya berhasil dapat Klee sama Heizo doang, nggak dapat Kazuha. Nggak apa-apa, karena memang target gue sebenarnya untuk Klee aja kali ini. Pas zaman Klee masih baru run pertama dan run kedua, gue nggak punya Primo yang cukup banyak sehingga gue memilih untuk tidak nge-roll Klee pada kala itu. Tapi sekarang ada lebih ekstra, jadi ya kinda happy. Cukup happy. Walaupun kalau bisa dapat 2 kan dapat 1. Rakus. There you go. Dodoko Tails. Bodoh, Baba Yanfei, nggak butuh. Ini weaponnya Klee. Nah, ini by the way ada Dodoko Tails yang aslinya nih. Life size-nya. ini versi yang kalau beli Poco Buds Pro ini box iniannya. Jadi kita punya 2. Sebenarnya satu yang ini kan yang versi Poco yang gue taruh di sini. Satu lagi versi yang Redmi. Sama aja sih sebenarnya, nggak ada beda apa-apa. Cuman bedanya satu beli di China, satu beli resmi di Mi Store. Dan gue nggak expect ada hari di mana gue bisa beli limited edition Wibu stuff di official store Indonesia gitu ya. Walaupun kalau nggak salah Fantech ya yang punya monitor Miku, tapi gue belum beli. Atau AIO apa ya? AOC itu, AOC yang ada deh, gue baru ingat. AOC, tapi ini lupa matiin dulu. AOC punya monitornya Miku, cuma nggak gue beli karena bukan monitor gaming atau gimana, monitor biasa doang. So I'll leave it at that. Dan juga mahal. Untuk monitor sendiri kita juga nggak gitu rakus monitor ya, dalam artian setiap ada monitor baru harus beli. Jadi ya sudahlah, monitor selama masih happy dengan current monitor, kenapa pusing. Dan kita sangat happy dengan curve gaming monitornya Xiaomi yang 34 inch itu. Masih favorit sih so far.
Ada opsi lain, ada banyak, tapi favorit tetap masih si Xiaomi karena enak aja sih. Udah pas gitu di desk setup kita, males juga kalau harus ganti-ganti lagi. Kita pun juga udah ada monitor yang Mi 27, tapi itu akhirnya gue pakai di studio, di punya studio, bukan di home studio ini. Oke, terakhir kayak ini dodokonya. Materialnya ada yang kurang, nanti kita bisa grind dulu materialnya sambil nyari-nyari kombonya kli lagi, karena artefaknya gue juga kayaknya belum lengkap, masih ada yang banyak PR-nya. At least naikin ini dulu, pasang artefak seadanya. Habis itu kita tes nge-rampage di apa namanya, inian apa sih namanya ini gladiator ya, dia harusnya pakai apa ya? Crimson Witch of Flame. Ini apa? Crit. Dipakai sama Hutao sayang sekali. Ya udah, equip dulu, equip aja dulu. Ini nggak ada yang pakai. Oke, ini dipakai Hutao juga. Elemental defense attack, elemental defense. Oke. Oh ini udah. Crit attack HP energy recharge attack base nya oke. Terakhir ini def HP attack crit damage. Ini bagus nih. Walaupun ini cuma 3, tapi attack 5. Ini defense-nya tinggi, ini defense-nya 11. Which one? Ada ini dulu deh. Nanti kita baru adjust lagi. Enhance max level reach. Oh udah 20 ya. Emang 20 doang ya? Gue lupa dah. Oh iya 20 doang nih. Enhance 4 star auto add. Lamanya artefak begini nih. Auto add ngeblur. Autofokusnya kalau udah mulai malam gini nih, sama kayak hostnya udah mulai ngantuk. By the way, buat yang ngeliat ini probably gue setel dalam Premiere, tapi sebenarnya aslinya video ini direkam jam 12 subuh. 12 00:00 literally. Tadi kita mulainya sih sebelum 00:00, 30 menit yang lalu lah kurang lebih. Tapi sekarang udah sampai 00:00. Baru mau bilang kok nggak ada kali 2, akhirnya dapat kali 2. Lagi dapat kali 2 lagi, nice. Lama ya, bisa tidur naikin artefak doang demi one hit kill. Jadi kepikiran Kazuha sih, apa gesek ya? Gesek sih asik sih, tapi teraja lah last minute, kayak udah last day baru pikirin mau Kazuha apa enggak. Karena berarti minimal tadi kan udah ngeroll 3 kali lagi, minimal 50 kali lagi lah buat dapet bintang 5. Itu pun apa namanya, bukan hard PT ya, masih soft PT, rate off juga. Jadi semoga diberkahi anaknya Beidou. Mungkin harus sambil Feli Kosubeidou kali ya, karena itu khasnya dia, Kosubeidou beda dapet Kazuha. Tapi dia juga khasnya Jean, dapet Kli. Ya sudahlah ya. Lama banget ngantuk ini nge-setupnya. Oke, akhirnya sudah level up 20. Ini masih 0 juga. Sebenarnya sih ya bisa aja pakai yang bintang 5 yang gak kepake, cuman sayang. 3 lagi. Masih bintang 3 juga ya, belum bintang 4. Berarti banyak nih feedernya. Lumayan juga. Udah lama juga sih naikin artefak. Beberapa artefak udah cukup sustain, jadi belum ngebodoh di artefak lagi. Akhirnya bintang 4. Belum ngebodoh lagi di artefak, karena tahu sendiri gacha artefak aja gacha dong di apa namanya, di domainnya. Doing 14 15 16 pikir lagi. Ada kali 2 gitu, terus kali 2 nya pasti 19 kan, sedih.
tuh kan bener, tapi untung masih ini. Oke, jangan untung gak kali 2. Bayangin kalau di 19 nomor 20 kali 2, sedih banget. Buang-buang material. Oke, udah 20 semua. So far kita dapat attack plus 672, defense plus 106, crit rate 33%, energy recharge. Padahal nggak pakai energy recharge ya. Ya sisanya nggak ada. Pyro damage bonus nih sayang banget nggak ada. Ya sudah, kita tes aja. Random ini harus balikin dulu timnya. Saya butuh Baal dan Cici. Oke, kita ke ke Cryo Regismine. Kenapa namanya Cryo? Karena dia es. Minum tes. Oke, kita nyampe di sini. Dan so far untuk Realme GT Neo 2 nya sendiri, gue akui ini performanya sih jos abis. Buat gue jadi penasaran, kayak pengen lagi bikin video lancar nggak sih main Genshin Impact di Realme GT Neo 2 nantinya. Berhubung ini juga udah jadi semi daily driver gue pribadi, jadi kayak ya udah. Damage-nya nggak kencang ya, belum kencang ini. Masih lebih kencang ini sama ini. Jauh. Entahlah, nanti kita build ulang lagi si Klee-nya. Pusat langsung mati. Oh iya, Klee-nya kan masih level 1 ya. Si bodoh. Aduh. Wah, tapi lumayan tuh ada bom ininya. Bom Bam Bakudan yang nyisanya sih. Apa sih Dodokonya. Not bad lah ada di situ. Cukup nolong. Ya udah. Oke, kurang lebih itu aja. Oh ya, tadi baru ingat kenapa Kazuha ngerollnya di Mondstadt ya, makanya nggak dapet. Aduh, ya sudahlah. Tapi ya kurang lebih gitu aja untuk kali ini. Kita cukup having fun aja buat nge-roll Klee di Realme GT Neo 2 sambil nge-preview sedikit performanya Realme GT Neo 2. So far untuk performa smartphone sendiri ya, gue masih cukup impress dengan apa yang bisa di deliver sama sama Snapdragon 870-nya. Mendadak lupa karena udah ngantuk begini. Sama yang bisa di deliver sama 870-nya di Realme GT Neo 2, dan mungkin probably Poco F4 juga, Poco F3 dan Poco F4 sih sama Realme GT Neo 3T punya performa yang kurang lebih sama lah ya, dengan konsumsi baterai yang cukup oke, performa Genshin yang cukup stabil di high 60, surprisingly cukup kaget, dan suhunya ini gue masih bingung bisa sestabil ini, kayak cuman berapa nih, 37, dan fokusnya malah lari kemana-mana. Terus 35 di belakang dan di depannya 37. Ini memang kita di ruangan ber-AC sebenarnya, jadi ada beda lah kalau misalnya lagi di luar atau apa. Dan penggunaan cooler, misalnya fan cooler 2 Pro kayak gini tuh bakal ngaruh banget juga sama panas dinginnya si buah smartphone. Dan seperti biasa, gue sih sangat merekomendasikan untuk pakai cooler seperti ini biar lebih adem dibandingkan nggak nyaman atau performanya throttling nggak jelas. Ya, tapi kita bukan bahas soal itu karena ini cuma iseng doang, main-main doang. Udah dapat Klee, udah cukup happy, sekarang Klee setnya juga udah lengkap di sini, dan ya bisa tidur tenang lah at least. Kecuali masih kepikiran Kazuha. Well, although yang gue bilang tadi kita masih punya si siapa namanya? Oh iya lupa ada ini ya. Oh iya, ini elemental recharge-nya sini lumayan nih. Boom. Ada Heizo juga, jadi kemungkinan gue akan build Heizo dan nyobain komposisi baru juga setelah lama sustain dengan komposisi Eula, Baal, Hutao sama Cici. Kalau yang nanya kok banyakan attacker semua, well ya gue tipe yang suka gebuk gitu. Jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan itu ya probably gue jadi gebuk-gebukan doang. Ya, oke deh, daripada videonya kepanjangan padahal cuma mau nge-roll Klee, Kazuha dan kawan-kawan doang, gue akan akhiri dulu videonya di sini aja karena juga udah dapet Klee dan udah malam juga. Jadi ya langsung aja kita closing. Dan kalau mau kesimpulan ya, Realme GT Neo 2 masih asik sih buat main Genshin, tapi nanti gue coba deh bikin terpisah ketika ada slot buat bikin video lancar nggak sih lagi,
main di Realme GT Neo 2 Plus ada FPS meternya dan kawan-kawan, jadi lebih detail lagi, nggak cuman main-main doang buta nggak tahu FPS-nya atau gimana karena tersembunyi di sini. Bedanya kalau yang GT2 Pro tuh bisa munculin sistem status di atas, itu enak, tapi nggak tahu kenapa game turbo ini game turbo apa sih kalau di sini bilangnya, game space, game turbo, game turbo harusnya sih kalau Realme ya. Nggak bisa munculin sistem statusnya, probably itu update yang keberapa entahlah. Ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa udah kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gupels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Wait, no. Ferry, Realme GT Neo 2. Nah, itu baru. Kli dan kawan-kawan signing out. Bye-bye. Versi Inggrisnya actually cukup lucu ya. Gemesin juga ya. Yaudah, kita drop dulu. Buat thumbnail nanti.